Oke, sebelumnya selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 Pancasila akan mendiskusikan tentang video dokumenter berjudul Muter Panguripan, yang dimana diskusi ini diawali dengan menceritakan ulang video Muter Panguripan ini yang dilaksanakan langsung oleh saya sendiri. Oke, sebelumnya Muter Panguripan ialah sebuah video dokumenter yang menceritakan sebuah profesi bertani dari seorang petani bernama Bapak Ngatenu, di mana kata beliau, kata Bapak Ngatenu ini menjadi seorang petani bukanlah hal yang mudah, namun dibalik tidak mudahnya itu, menjadi seorang petani tidak banyak berpikir, hanya memikirkan hasil taninya saja. Dan maka itulah beliau sangat senang dengan profesi petaninya ini. Dan dia sendiri pun sangat menikmati profesinya ini sebagai petani. Karena bagi beliau, petani adalah sebuah raja. Raja apa? Menurut beliau adalah raja tani. Karena di mana petani, jika tidak ada petani, maka orang-orang akan kebingungan mencari kebutuhan pokok. Dan bagi beliau, hal yang paling menyenangkan bagi petani ada dua hal. Yang pertama, jika beliau ke lahan taninya atau ke sawah beliau melihat taninya tersebut subur dan juga berwarna hijau. Dan yang kedua, di mana hari yang ditani nanti oleh seorang petani, yaitu hari panen, di mana beliau dapat menjual sebagian hasil taninya dan dapat mengumpulkan kembali uang sebanyak tersebut menjadi modal bertani untuk musim depan. Dan sebagian hasil yang tidak dijual itu dapat digunakan beliau pribadi untuk kehidupannya. Dan juga kata Bapak Ngatenu dalam video ini, berprofesi sebagai petani itu ialah hal yang pokok, karena menurut beliau dari petanilah kebutuhan pokok berasal. Maka dari itu, dari profesi beliau menjadi petani beras tersebut, sehingga beliau sebagai petani tidak perlu lagi membeli kebutuhan pokok seperti beras. Nah, namun dalam film tersebut, saya mendapatkan satu scene dan satu perkataan beliau yang membuat saya salut terhadap Bapak Ngatenu ini dan salut terhadap petani-petani di Indonesia, di mana beliau berkata seperti ini. Seumpama panen musim ini gagal dan tidak berhasil, maka kita sebagai petani harus tetap bersabar dan tetap bisa menerima hasil tani tersebut, atau biasa disebut legowo. Dan juga kita sebagai petani tidak boleh kapok. Namun, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berevaluasi, melakukan perbaikan, sehingga musim depan dapat menghasilkan panen yang bagus dan juga baik. Namun, selain hal itu, kata Bapak Ngatenu ini, kita juga sebagai petani dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada dasarnya semua rezeki telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian kita ulang video yang saya sampaikan. Tetapi dalam video ini terdapat beberapa poin-poin inti yang pengimplementasian dalam nilai-nilai Pancasila, yang dimana selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yunus Botik. Oke, baik. Keterkaitan film dokumenter tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu terdapat nilai ketuhanan, yang mana ketika beliau mendapatkan hasil panen yang baik, beliau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan apabila beliau mendapatkan hasil panen yang kurang baik, beliau menyikapinya dengan sabar dan ikhtiar, dicoba lagi dan diperbaiki lagi, serta percaya kepada Yang Maha Esa bahwasanya akan ada hari esok yang lebih baik. Kemudian berkaitan juga dengan nilai kemanusiaan, banyak profesi yang lain seperti tukang bata ataupun pedagang, tetapi Pak Ngatenu lebih memilih menjadi seorang petani karena beliau ingin menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok bagi warga Indonesia. Tidak hanya itu, beliau saling membantu untuk meningkatkan hasil taninya. Dan adapun nilai keadilan, beliau membagikan hasil panennya, sebagian kepada penjual dan sebagiannya di gudang, tetapi masih berupa gabah. Sisanya beliau simpan untuk menanam padi kembali. Selanjutnya, apa sih kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia? Mbak Vetra, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bunda. Jadi kebijakan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan peralatan pertanian, kebijakan jadwal tanam, dan memberikan bantuan subsidi biaya garap, dan kebijakan jaminan harga. Pemerintah juga harus bisa memberikan apresiasi yang berupa pemberian dan penetapan harga jual tani yang manusiawi. Adapun juga kebijakan pupuk benih dan alat petani yang humanis, meningkatkan dengan teknologi yang baik. Dan juga penggunaan pupuk harus ditekankan penggunaan pupuk anorganik, karena pupuk anorganik ini memiliki banyak manfaat, yaitu salah satunya seperti mencegah erosi lapisan tanah bagian atas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas tanaman pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Heri dan Saudara Hani. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis dan solusi masa depan pertanian Indonesia di tengah lahan yang semakin habis serta generasi muda yang enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Oke, sebelum solusi, di sini dikatakan bahwa lahan Indonesia itu semakin habis
Nah, faktor-faktor penyebabnya itu, yang pertama ada alih fungsi lahan, di mana yang asalnya adalah lahan untuk pertanian, kemudian selanjutnya dijadikan dibangunnya perumahan-perumahan dan juga dibangunnya pabrik-pabrik oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu petani yang beralih profesi ke profesi lain karena mereka menganggap bahwa diri mereka ini tidak bisa mengelola lahan tersebut dengan baik. Yang kemudian lahannya itu mereka jual atau mereka buat sebagai perumahan. Nah, menurut kami Indonesia ini tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian jika pembangunan industri tidak dibatasi dan sektor pertanian tidak benar-benar diperhatikan. Kemudian Indonesia juga tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian jika pasokan impor dari negara luar itu tidak diminimalkan. Dan harusnya Indonesia juga lebih menggemborkan pertanian yang ada di Indonesia. Oke, mungkin untuk selanjutnya tentang solusi. Di sini solusi untuk bertani di lahan yang semakin habis itu bisa menggunakan hidroponik dan juga urban farming, di mana hidroponik dan urban farming ini dinilai cocok sekali untuk mendorong sektor pertanian menjadi lebih aktif lagi. Kegiatan ini mampu mendorong perekonomian negara, bahkan dinilai mampu mendongkrak minat generasi muda untuk kembali terjun di sektor pertanian. Nah, pertanian sistem modern ini mampu menghasilkan kuantitas panen yang lebih unggul di tengah lahan yang terbatas. Oke, selanjutnya yaitu tentang minat generasi muda, mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Nur Aryawati. Oke, baiklah. Saya Nur Aryawati di sini akan memberikan analisis dan solusi mengapa anak muda Indonesia enggan bekerja di sektor pertanian. Jadi peran generasi muda sebagai penerus pertanian di masa yang akan datang itu sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ada baiknya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia juga untuk lebih sadar dan lebih berpikir jika bukan kita yang meneruskan ini mau siapa lagi. Apalagi kebutuhan pokok yang semakin meningkat dan kita sebagai manusia pasti sangat membutuhkan hasil dari pertanian tersebut. Namun kebanyakan pemuda-pemudi Indonesia enggan terjun ke sektor pertanian itu karena mungkin pendapatan yang rentan lebih rendah. Apalagi dunia pertanian itu identik dengan dunia yang kotor, kumuh, miskin, dan lebih terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal sektor pertanian sangat berpengaruh besar dalam menunjang ketahanan pangan. Jadi mungkin banyak gitu cara yang dicari bertujuan untuk menumbuhkan rasa minat, pengetahuan, dan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian. Dan untuk solusinya, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Heri bahwa salah satu solusi dalam meningkatkan minat dalam bertani adalah bisa menggunakan konsep urban farming yang lebih modern. Nah, dan di sini saya akan menambahkan solusinya yang seperti pemanfaatan teknologi pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda sangat bergantung pada teknologi, maka dari itu inovasi dan penggunaan teknologi dalam pertanian sangat dibutuhkan dan sangat lebih memungkinkan untuk pemuda-pemudi terjun menjadi seorang petani. Lanjut, melakukan penjualan langsung. Kita sebagai kaum muda bisa merubah sistem penjualan yang langsung ke tangan pembeli juga bisa menjadi solusi. Dengan begitu keuntungan yang akan petani dapatkan itu jauh lebih besar dan minat untuk kaum muda dalam bertani itu juga akan lebih meningkat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan pertanian sangat penting karena selain membutuhkan petani yang handal juga bisa menumbuhkan petani yang handal di sektor lain seperti bisnis dan teknologi. Pada sektor pendidikan ini juga bisa dilakukan untuk mengubah mindset kaum muda tentang pertanian yang sebelumnya kita berpikir jika petani adalah pekerjaan yang tidak menentu dan jaminan atas kesejahteraan petani itu perlu digalangkan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, sekian diskusi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah berkata atau kata yang kurang sopan di hati penonton. Atas dari itu kami ucapkan terima kasih